sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Tes tes tes, Dewi Utara mengeluarkan bunyi dengan lidahnya tanda kagum. Segera dia menjura dan berkata manis, kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia persilatan sebagai murid-murid utama Elang Merah. Terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Harap tidak mengejek dan bersikap merendah. Kami sudah tahu siapa adanya Dewi Utara, dan karena melihat engkau mendaki lembah kura-kura, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Maksud kalian? Senyumnya makin manis dan kerling matanya makin memikat. Kami telah mendengar akan berita bahwa tokoh-tokoh persilatan sedang berusaha untuk memperebutkan Cumbun yang berada di lembah kura-kura. Kami mendengar pula bahwa Dewi Utara merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Cumbun. Karena kami telah berhutang budi, diberi obat oleh Cumbun, maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya terutama dari tangan, para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, mengingat bahwa Cumbun adalah seorang anak jenius yang telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Kembali Dewi Utara tersenyum. Terus terang saja, memang aku mendengar tentang Cumbun dan aku ingin mendapatkannya, maka hari ini aku mendaki lembah kura-kura. Abis kalian mau apa? Kalau begitu, kami minta dengan hormat agar kau suka membatalkan niatmu itu. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Cumbun, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Galak amat. 5 orang laki-laki muda tampan dan gagah bertemu dengan seorang wanita cantik, sungguh tidak semestinya kalau bermain senjata mengadu nyawa. Abis semestinya bagaimana? Tanya orang pertama dari 5 pendekar Elang Merah. Betapapun juga ia merasa jeri mendengar nama besar wanita ini dan mengharapkan wanita itu akan mengalah dan pergi dari situ tanpa mengganggu Cumbun. Mata itu tajam mengerling dan senyumnya penuh arti, bibirnya penuh tantangan. Mestinya kita bermain cinta memadu kasih. Perempuan hina, jalang, siluman betina. 5 orang itu telah mencabut senjata masing-masing, yaitu senjata golok besar yang selama ini telah mengangkat nama mereka di dunia persilatan. Kelima orang pendekar ini memang merupakan ahli-ahli bermain golok dengan ilmu golok Elang Merah yang terkenal. Dan selain itu juga mereka semua mahir akan ilmu menotok jalan darah yang bernama ilmu menotok menggunakan 3 buah jari tangan. Siat, sing. Bagus. Kalian memang gagah sekali bermain golok, tentu lebih gagah kalau bermain cinta, Dewi Utara mengelak dan tiba-tiba payung hitamnya berkembang terbuka. Payung itu merupakan senjata istimewa, terbuat dari baja yang kuat dan kainnya terbuat dari kulit badak yang kering dan sudah dimasak lemas, namun kuatnya luar biasa sehingga dapat menahan bacokan senjata tajam. Adapun ujung payung itu meruncing, merupakan ujung pedang, dan gagangnya yang melengkung itu pun dapat digunakan sebagai senjata kaitan yang lihai. Terang. Bunga api berpijar ketika golok-golok itu tertangkis oleh payung. Kini tubuh wanita itu tertutup payung yang berkembang dan berputar-putar, maka sukarlah bagi 5 orang itu untuk menyerangnya dari depan. Mereka lalu berloncatan dan mengurung wanita itu. Hayo keroyoklah. Kalau baru kalian 5 orang ini saja, masih terlampau sedikit bagiku. Hendak kulihat sampai di mana kekuatan kalian, apakah patut untuk menjadi lawan-lawanku untuk bermain cinta. Perempuan rendah. Orang pertama dari 5 pendekar itu marah sekali, goloknya menyambar dahsyat, tapi tiba-tiba golok itu terhenti di tengah udara karena telah terikat oleh sebuah benda hitam panjang yang lembut. Kiranya wanita itu telah melepas gelung rambutnya dan ternyata rambut itu panjangnya sampai ke bawah pinggulnya, rambut yang gemuk hitam, panjang dan harum baunya. Bahkan bukan itu saja keistimewaannya, rambut itu dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh,
sebagai cambuk yang kini berhasil membelit golok orang pertama dari 5 pendekar elang merah. Sebelum orang ini sempat menarik goloknya, tangan kiri Dewi Utara bergerak menghantam tengkuk orang itu dengan tangan miring. Krek, laki-laki itu mengeluh dan roboh tak dapat bangkit kembali karena dia telah terkena totokan istimewa yang membuat tubuhnya lumpuh. Sungguh pun dia masih dapat melihat dan mendengar. 4 orang lainnya terkejut dan marah sekali. Mereka memutar golok lebih gencar lagi, bahkan kini tangan kiri mereka membantu dengan serangan totokan 3 jari yang ampuh. Namun orang yang mereka keroyok itu tertawa-tawa mempermainkan mereka. Setiap serangan golok dapat dihalau dengan mudah oleh payung yang diputar-putar, sedangkan ujung rambut yang panjang itu mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil dan menyambar-nyambar di atas kepala mereka. Tidak menyerang, hanya mendatangkan kepanikan saja karena memang dipergunakan untuk mempermainkan mereka. Mampuslah, bentak orang kedua sambil menyerang dengan golok. Ketika goloknya ditangkis, cepat dia memasuki lowongan dan berhasil mengirim totokan. Karena tempat terbuka yang dapat dimasuki jari tangannya di antara putaran payung itu hanya di bagian dada, maka dia menotok dada kiri wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lawan yang amat tangguh, pendekar ini sudah tidak mau lagi mempergunakan sopan santun yang tentu tidak akan dilanggarnya kalau keadaan tidak mendesak seperti itu. Kas. 3 buah jari tangan itu tepat mengenai dada kiri, tapi dia hanya merasakan sesuatu yang lunak hangat.